Chapter 1801 Beidou. Ye Fan tinggal di sini selama setengah bulan dan mempelajari formasi. Kemudian, dia dengan serius melengkapi dan menata ulang tempat ini, membuatnya semakin sulit bagi dunia luar untuk masuk. Yang paling penting adalah dia meninggalkan jejak Kaisar Langit. Dia menganugerahkan formasi ini dengan kehidupan sejati. Seolah-olah dia ada di sini secara pribadi. Selama dia tidak mati, kecuali dia dikalahkan, formasi itu tidak bisa dipatahkan. Pang Bo melihat ke kolam abadi dan merasakan gelombang ketertarikan. Tempat itu seperti plasenta yang rusak. Apakah artefak abadi benar-benar terbentuk di sini saat itu? Itu membuatnya ingin berbaring dan mencoba. Dunia ini secara alami misterius dan menakjubkan. Tanah leluhur gunung abadi sebenarnya bisa memelihara artefak abadi. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin tidak selalu terjadi. Periode waktu itu terlalu kuno, siapa yang bisa memastikannya? Mungkin lonceng abadi sudah ada sejak lama, disempurnakan oleh seseorang dan dimakamkan di alam Kunlun. Yang disebut Yang Mulia Kaisar membiarkan gunung abadi memelihara artefak berharga kedua mungkin hanya menggunakannya untuk menyempurnakannya. Moon Longma adalah yang paling jujur. Ia menggigit obat raja dalam satu gigitan. Mulutnya penuh dengan warna-warna cemerlang saat ia melahapnya. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Orang ini terlalu serakah. Di masa lalu, ia telah memakan beberapa obat raja dan telah lama mengembangkan apa yang disebut resistensi terhadap mereka. Tidak banyak gunanya lagi, namun masih belum menyerah. Ini benar-benar tidak berguna. Longma berkata dengan malu. Kemudian, ia melolong, langit cemburu pada para jenius. Aku bahkan belum menjadi kaisar, bagaimana mungkin langit mau menerimaku? Secara alami, ia juga menunjukkan tanda-tanda penuaan. Seperti matahari sore, ia tidak lagi berada di puncaknya dan akan menjadi semakin redup di masa depan. Dengan suara honglong, Ye Fan merobek kekosongan dan membuat tanah abadi ini menghilang. Seolah-olah itu telah menghilang dari dunia manusia. Setelah berkeliaran di sekitar sini selama beberapa hari, Ye Fan mempelajari formasi dan memahami Dao yang hebat. Setelah cukup mengerti, dia bangkit dan hendak pergi. Tiba-tiba, seekor harimau putih kecil bergegas keluar. Panjangnya hanya 1 kaki dan aroma harum tercium di udara. Hukum Dao melingkar di sekelilingnya dan cahaya keberuntungan melesat keluar dalam puluhan ribu garis. Itu sangat misterius dan menakjubkan. Ini adalah obat abadi. Pang Bo terkejut. Di masa lalu, obat dewa abadi ini melarikan diri seperti kelinci kecil yang ketakutan, tidak mau menghampiri. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak peduli. Ia berinisiatif untuk menunjukkan dirinya dan mengirimkan gelombang spiritual yang lemah, meminta Ye Fan untuk membawanya. Ye Fan sangat tersentuh. Dia juga telah mencapai langkah ini, dan obat abadi telah mengambil inisiatif untuk mengikutinya. Pada zaman kuno, hampir setiap kaisar agung akan memelihara obat abadi untuk menemani mereka seumur hidup. Dikabarkan bahwa obat itu mengandung rahasia yang mengejutkan. Kalau begitu, ikutlah denganku, kata Ye Zichen. Hanya ada beberapa obat abadi di dunia ini, dan masing-masing unik. Ini adalah obat ilahi harimau putih yang terkenal. Bentuknya seperti harimau putih kecil dengan daun, akar, dan benda-benda lainnya. Seluruh tubuhnya seputih salju seperti batu giok, cahaya warna-warni yang cemerlang, energi abadi yang meningkat. Sudah lama mencabut dirinya dari tanah dan terbang. Kemudian, ia memasuki kuali Ye Fan, berharap Kaisar Agung dapat melindunginya sehingga tidak perlu khawatir tentang orang luar yang berkomplot melawannya. Ye Fan meninggalkan kolam kenaikan keabadian. Cahaya ilahi berkedip-kedip di wilayah luar, dan Old Notwit muncul. Itu juga melepaskan cahaya keberuntungan yang tak ada habisnya. Dia pernah melihatnya sebelumnya di masa lalu, dan itu adalah tangkai obat setengah dewa. Saat itu, Old Notwit telah memberitahu Ye Fan bahwa Kaisar Agung telah datang, dan obat abadi bersedia menemaninya, tetapi ditolak. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa klan Yongseong telah datang, dan kemudian, pohon buah ginseng pergi bersamanya. Kaisar Agung, bisakah kau membawaku bersamamu? Polygonum multiflorum yang sudah tua tampak sangat terharu. Ia tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang ditemuinya saat itu akan menjadi Kaisar Agung hari ini. Itu hanya memiliki fluktuasi kesadaran ilahi yang lemah. Sama seperti obat abadi, itu tidak bisa berkultivasi. Kamu tidak perlu melakukan ini. Tidak apa-apa jika Anda hidup dalam pengasingan di pusat kenaikan abadi. Tidak ada yang akan menyakitimu. Kata Ye Fan setelah berpikir sejenak. Dia merobek kekosongan dan mengirim Old Notwit ke pusat bumi yang berharga di tempat kenaikan abadi. Dia memikirkan banyak hal.
Tidak ada warisan abadi di dunia ini. Jika suatu hari, pengadilan surgawi juga akan menurun, maka ini mungkin tanah murni yang layak dipertahankan. Dia tahu bahwa Gunung Changbai masih memiliki tangkai obat setengah dewa, ginseng leluhur. Namun, dia tidak peduli dan pergi begitu saja. Masalah di kampung halamannya sudah selesai. Ye Fan memutuskan semua hubungan dengan dunia fana, dan dengan demikian naik ke langit, tidak pernah menoleh ke belakang. 6.500 tahun. Dia seperti matahari di tengah hari, dan dia masih terbit. Namun, orang-orang di sekelilingnya mulai menua. Ye Fan memutuskan untuk terus berjalan di sepanjang jalur jalan surgawi, dan mengunjungi teman-teman lama dari seluruh dunia. Ini mungkin terakhir kalinya dia akan melihat mereka. Gayung besar, wilayah selatan, dan surga reruntuhan roh masih ada di sana. Namun, sebuah lokasi baru dibangun di sebelah reruntuhan aslinya. Saat itu, setelah pergolakan kegelapan, biduk telah hancur berantakan. Banyak gunung dan sungai yang telah berubah total. Lokasi yang baru masih belum besar. Roh reruntuhan surga masih merupakan sekte kecil, tetapi fakta bahwa warisannya belum dihancurkan adalah kekayaan terbesarnya. Perjalanan kultivasi Ye Fan dan Pang Bo telah dimulai di sini. Tuan, aku datang untuk menemuimu lagi. Pang Bo merasakan benjolan di tenggorokannya saat dia berjalan ke reruntuhan. Ada banyak makam di reruntuhan. Meskipun sudah agak tua, terlihat jelas bahwa makam-makam itu tidak ditumbuhi tanaman. Orang-orang sering datang ke sini untuk merawatnya. Ada sebuah makam kuno dengan 3 kata, Wu King Feng, terukir di atasnya. Pang Bo meneteskan air mata. Itu adalah guru sejatinya, dan juga orang yang telah membawa Ye Fan ke jalan kultivasi. Orang tua itu telah meninggal lebih dari 6.000 tahun yang lalu, tapi dia masih tak terlupakan. Meskipun dia telah meninggal, dia masih sangat terkenal di biduk. Itu karena dia pernah mengajar iblis besar, Pang Bo, yang bisa dianggap sebagai pemandu Kaisar Langit. Oleh karena itu, meskipun roh merusak surga kecil, itu telah menyebar kemana-mana. Alasan mengapa Spirit Ruin Paradise dapat dibangun kembali setelah pergolakan kegelapan sepenuhnya karena Wavering Light Lord Vivian. Saat itu, dia juga berasal dari sekte kecil ini. Ini adalah alasan lain mengapa warisan kecil itu begitu legendaris. Surga kehancuran roh tidak memiliki ahli hebat yang mengawasinya, tapi orang-orang yang keluar dari sini sangat menakjubkan. Ada 2 kaisar semu dan 1 kaisar surgawi, yang mengejutkan dunia. Ye Fan dan Pang Bo tidak masuk ke surga reruntuhan roh karena tidak ada seorang pun yang mereka kenal. Generasi demi generasi telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ye Fan datang ke tanah suci cahaya yang berombak. Begitu dia melangkah masuk, dia membuat Vivian khawatir. Sekarang, dia adalah salah satu orang terkuat di dunia ini. Kaisar Langit Ye, saudara Pang. Sekarang, tanah suci cahaya berombak penuh dengan gunung-gunung suci. Energi keberuntungan ada di mana-mana, awan-awan membumbung tinggi, dan itu seperti tanah abadi yang berharga. Tempat itu sangat berkembang. Vivian memiliki sepasang mata spiritual surgawi, yang dikabarkan dapat melihat melalui jalan keabadian. Setelah mereka duduk, mereka secara alami membicarakan hal ini. Dia tidak menyembunyikannya dan berkata, sayangnya, jalan keabadian akan terbuka lagi dalam 1 juta tahun. Kalau tidak, saya bisa menggunakan mata saya untuk membantu saudara Ye. Ada kasus yang ingin saya konsultasikan dengan dewa, kata Ye Fan, menyebutkan masalah lama. Vivian mengangguk. Dia merobek kekosongan dan sebuah penjara muncul. Seorang pria tua dengan rambut acak-acakan di penjara di dalamnya. Itu adalah Sage Agung. Dia menerima bagian dari warisan Kaisar Hang Ho dan mengajar Wavering Light dan Hua Yunfei. Dia tinggal di tanah suci kita, kata Vivian sambil menunjukkan identitasnya. Vivian menunjukkan identitasnya. Di masa lalu, dia tidak sekuat ini. Dia hanya menerobos masuk secara perlahan setelah terjadi perubahan besar di dunia. Selain itu, mereka tidak sendirian. Hanya saja barang-barang antik itu sudah lama meninggal, dan sekarang hanya dia yang tersisa. Saat itu, dia meminjamkan kuali bermotif emas hitam milik Wavering Light kepada Raja Eventide untuk membunuh Raja Ilahi Jiang di kota ilahi wilayah utara. Vivian mengungkapkan kasusnya. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa dengan metode yang luar biasa dan bakat yang tak tertandingi. Dengan kekuatannya sendiri, dia membajak halaman dan menyapu titik akupuntur, memadamkan arus bawah di Wavering Light. Dia mengendalikan segalanya. Ketika mereka berada jauh dari tanah suci Wavering Light, Pang Bo berkata, saya yakin dia juga telah mempelajari metode Kaisar Hang Ho. Tidak masalah apakah dia sudah atau belum, kata Ye Fan. Dia berjalan ke gerbang misteri tertinggi.
Itu telah dibangun kembali, dan gerbang gunung telah lama dihancurkan. Mereka langsung menuju ke puncak rendah hati yang baru, dan yang mengejutkan adalah mereka melihat penatua Li Ruoyu. Li Ruoyu sering berkeliaran di luar dan jarang kembali. Setelah mereka berpisah, Ye Fan tidak pernah melihatnya lagi. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Salam, senior. Bahkan sebagai kaisar surgawi, Ye Fan masih sangat menghormatinya karena dia telah menerima bantuan besar darinya saat itu. Li Ruoyu hanya beberapa ratus tahun lebih tua darinya, jadi dia masih memiliki banyak umur yang tersisa. Garis keturunan mereka khususnya tentang mengumpulkan kekuatan, dan membangun fondasi yang sangat kokoh. Ding dong. Jauh di sana, di puncak gunung, suara kecapi terdengar. 100 burung memberikan penghormatan kepada burung phoenix, dan kelopak bunga putih bersih menari-nari di udara. Ada seorang pria dengan rambut seputih salju, dan dia tampak seperti dari dunia lain. Dia memainkan sebuah lagu surgawi. Hua Yunfei. Alis Pangbo bergerak-gerak. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Itu adalah adik laki-laki Hua Yunfei. Meskipun mereka terlihat sama, memiliki nama yang sama, dan memiliki hobi yang sama, pada akhirnya mereka bukanlah orang yang sama. Mungkin bahkan langit merasa kasihan pada pria dunia lain itu, jadi ada bunga lain yang mekar. Setelah bertahun-tahun, dia memasuki Dao dengan kecapi dan benar-benar mencapai alam sage agung. Meskipun hidupnya tidak mulia, keadaan pikirannya damai dan dia sangat puas. Ye Fan menghela nafas dan berdiri. Dia mengucapkan selamat tinggal pada penatua Li Ruoyu dan pergi. Reruntuhan klan Ji masih ada di sana, dan beberapa anggota klan mereka masih ada di sini. Ye Fan secara tak terduga bertemu dengan Ji Biyue. Sebagian besar anggota klan mereka tidak kembali setelah pindah. Mereka berada di planet purba lain. Di domain selatan, tidak banyak orang saat itu. Orang gila tua, pendeta Tao Gagak, Raja Merak, Nangong Zeng, dan yang lainnya sudah lama meninggal. Mereka semua terkubur dalam perjalanan waktu. Pada akhirnya, Ye Fan melewati sekolah Xiao Yao dan melihat ahli muda yang berada di urutan kedua setelah Hua Yunfei saat itu, Li Yuyu. Namun, dia sudah tua dan tidak punya banyak waktu tersisa. Li Yuyu hanya bisa menghela nafas melihat reuni seperti itu. Siapa sangka Ye Fan akan menjadi kaisar langit. Saat itu, dia dan Ji Biyue mengejar Ye Fan untuk membunuhnya. Tujuan mereka adalah untuk menjadi kuali. Dia tahu bahwa sebagai kaisar langit, Ye Fan tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu lagi. Namun, hal itu tetap membuatnya merasa kecewa dan frustrasi. Sebuah era akan segera berakhir. Apakah Anda mengirim kami pergi? Dia menghela nafas pelan. Apa lagi yang bisa dia katakan? Ye Fan melewati wilayah tengah dan melihat pemimpin klan Feng, Win Phoenix. Dari jauh, rambutnya sudah seputih salju. Ketika mereka bertemu lagi, mereka hanya bisa mengangguk untuk menyapa. Mereka berdua tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya mereka akan bertemu satu sama lain. Waktu memang tak berperasaan. Klan Feng masih bisa dianggap kuat dan makmur. Di bawah kepemimpinan Win Phoenix, tahun-tahun ini bisa dianggap mulia. Namun, ketika orang-orang dari klan melihat Ye Fan, mereka sangat menghormati. Chapter 1802 lama. Ye Fan berdiri di wilayah utara. Tanah itu merah dan dia tidak bisa melihat teman-teman lamanya. Ada banyak orang di sini yang tidak bisa dia lupakan. Itu adalah periode waktu yang tak terlupakan. Ras kuno memberontak. Lonceng Gunung Ungu berdering selama 3 bulan. Kesadaran leluhur Zhang Lin tidak memudar bahkan setelah 10.000 tahun. Ras kuno yang bertempur bersamanya berubah menjadi bintik-bintik cahaya pagi itu. Musik kecapi Raja Ilahi Yuchi yang tak tertandingi mengguncang sekelilingnya. Darah mewarnai jubah putihnya, gayanya tak tertandingi. Ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak hal yang sulit untuk dilepaskan, dan dia tidak bisa melupakannya. Ye Fan berdiri di reruntuhan. Ini adalah tempat di mana leluhur Zhang Lin tewas dalam pertempuran. Sekarang, tempat itu telah menjadi tempat transformasi Dao. Yang Yi, yang telah disegel oleh Zhang Lin selama 10.000 tahun, datang ke sini sebelum meninggal. Air matanya jatuh seperti hujan saat dia berubah menjadi cahaya Dao. Dia bisa menari dengan Zhang Lin selamanya. Mati di medan perang dan dikubur dalam cahaya pedang adalah tujuan akhir para pahlawan. Mereka berangsur-angsur menjadi tua dan rambut putih mereka meleleh ke dunia fana. Ini adalah ketidakberdayaan para pahlawan. Sekarang, 13 bandit besar telah pergi. Hanya ada 2 bandit kecil yang tersisa, dan mereka berdua berada di Istana Bintang. Sulit untuk menemukan orang-orang yang telah lewat. Sosok Ye Fan berkelebat dan kehampaan meledak.
Dia untuk sementara berpisah dari Pang Bo dan Long Ma dan pergi ke dunia kecil sendirian. Ini adalah dunia kecil dari bandit besar keempat, Raja Naga Banjir Hijau. Sekarang, itu telah menjadi tanah suci ras iblis. Sayangnya, bahkan putra naga Banjir Hijau, Qin Yi, telah meninggal. Bekas istana abadi telah lama runtuh, karena ketika ras iblis membunuh makhluk ras kuno yang tersegel di bawah istana, mereka menghancurkan seluruh istana. Sosok Ye Fan berkelebat dan muncul di puncak gunung. Pohon-pohon pinus berdesir di kejauhan, tapi tempat ini sangat sepi. Ada sebuah pemakaman tunggal dengan dua kata, Qin Yao, terukir di atasnya. Setelah bertahun-tahun, pemakaman itu sudah tua tetapi tidak ada rumput yang tumbuh. Seseorang telah merawatnya. Sayangnya, bahkan teman baik Qin Yao, Jin Yan, telah meninggal dunia. Sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa mengejek atau memarahi Ye Fan. Ye Fan duduk di depan pemakaman. Dia adalah gadis yang baik, tapi dia telah meninggal terlalu cepat. Ini membuatnya sedih. Jin Yan pernah merasa kasihan pada Qin Yao. Dia menangis dan mengatakan bahwa dia hanyalah orang yang lewat dalam kehidupan Ye Fan. Maafkan aku tidak menemukan bunga kehidupan dewa. Ye Fan sangat sedih. Dia duduk di depan pemakaman dan berbicara dengan lembut padanya. Di masa lalu, dia berpikir bahwa dia akan dapat menemukan bunga kehidupan dewa setelah mendapatkan warisan guru Tao Yuan. Namun, setelah lebih dari 6.000 tahun, dia masih belum menemukan apapun. Sudah terlalu lama, lebih dari 6.000 tahun. Bahkan jika memang ada bunga kehidupan dewa, akan sulit untuk menentang langit. Semakin dia tahu, semakin dia mengerti, semakin dia merasa tidak berdaya. Bunga kehidupan dewa bahkan tidak ada di dunia ini. Itu hanya tumbuh di dunia surga. Di masa lalu, termasuk guru Tao Yuan generasi keempat, semua orang yang mencari bunga kehidupan dewa tidak pernah benar-benar menemukannya. Legenda mengatakan bahwa mereka telah menyesatkan generasi selanjutnya. Buah esensi fana, buah takdir duniawi, buah dewa surgawi, ini adalah harta ilahi yang lahir dari batu. Mereka adalah produk dari evolusi benda ilahi yang sama dalam 3 tahap. Dua yang pertama dapat dilihat di dunia, dan buah takdir duniawi di antara mereka tidak akan kalah dengan obat abadi. Adapun buah dewa surgawi, belum pernah terlihat sebelumnya karena hanya tumbuh di dunia surgawi. Dikatakan bahwa ketika buah takdir duniawi berevolusi menjadi buah dewa surgawi, itu akan menumbuhkan sejenis bunga yang disebut bunga kehidupan dewa. Itu hanya bisa dilihat di dunia surgawi. Tetapi jika dia memasuki dunia surgawi, efek obat abadi akan meningkat berkali-kali lipat. Mengapa dia membutuhkan bunga kehidupan dewa? Sebuah pemakaman yang sepi mengubur seseorang yang tak terlupakan, serta periode perasaan dari masa mudanya. Ye Fan bergumam pelan, berbicara tentang banyak hal ke pemakaman kuno. Pada akhirnya, dia berdiri dan berjalan menuruni gunung. Ye Fan. Yan Ruyu muncul. Putri. Ye Fan berbalik dan tidak segera pergi. Dia juga memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan, jadi dia sangat lugas. Saya ingin bertanya tentang Kaisar Azure. Dia, mungkin dimakamkan di menara sunyi kuno, meninggal saat mencoba mencapai umur panjang. Yan Ruyu secantik sebelumnya. Ini hanya spekulasi dia. Ini tentu saja berita yang mengejutkan, tapi Ye Fan sangat tenang. Di alam ini, apa lagi yang bisa membuatnya pucat? Bahkan jika Kaisar Azure berada tepat di depannya, dia akan tetap sama. Ye Fan pergi dan bertemu dengan Pang Bo dan yang lainnya. Waktu di kota ilahi meninggalkan kesan yang mendalam pada Ye Fan. Berjudi di atas batu, pertempuran besar para raja ilahi, dan hal-hal lain sepertinya baru saja terjadi kemarin. Sekarang, kota ilahi telah bangkit kembali. Ketika dia masuk, seluruh dunia tidak terbatas, tetapi dia tidak mengenal satu orang pun. Ye Tiandi. Seru seseorang, gemetar ketakutan. Sekarang, tentu saja, potretnya sudah ada di tangan berbagai ras. Tidak mengherankan jika ada yang mengenalinya. Setelah berita itu menyebar, Wastelen Timur terguncang. Teman-teman lama yang masih hidup semuanya bergegas datang. Itu masih kota yang sama, dan orang yang sama masih ada di sana. Saudara Ye, pangeran dari Xia Besar di masa lalu, sekarang penguasa Xia Besar, sudah sangat tua. Dia tidak lagi memiliki kekuatan dan semangat di masa lalu. Ye Fan tersenyum. Senang rasanya bisa bertemu dengan teman-teman lama, terutama ketika dia melihat biarawati kecil dari masa lalu juga ada di sini. Hanya saja dia sudah kembali ke kehidupan duniawi dan sudah tua. Kalian berdua bersaudara memiliki hubungan yang dalam. Ye Fan tersenyum. Aku sudah tua. Senang sekali bisa bertemu lagi. Yao Yuekong juga tiba.
Dia sekarang adalah tuan tua dari Istana Iblis Langit. Setelah itu, Jiang Yifei, kepala klan Jiang di wilayah utara, dan saudara perempuannya Jiang Kexuan juga tiba. Mereka semua menghela nafas dalam hati ketika mereka bertemu lagi setelah 6.500 tahun. Mari kita mengadakan reuni yang baik, kata Jiang Yifei. Dia penuh vitalitas dan benar-benar telah mencapai Dao dengan cara yang berbeda. Dia sangat kuat, pasti berada di level yang sama dengan Iblis Selatan dan Ye Tong. Saudara Jiang, kamu benar-benar luar biasa, kata Ye Fan. Jiang Yifei berkata, saya tahu bahwa saudara Ye selalu mencurigai saya. Sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Saya memang telah mendapatkan bagian dari warisan Kaisar Hou yang kejam. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Hanya Ye Fan yang menghela nafas. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa temperamen Hua Yunfei, Yao Guang, dan Jiang Yifei sangat istimewa. Mereka memiliki kualitas yang sama, dan dia dulu memiliki keraguan. Tapi sekarang, dia tidak lagi ragu. Sebagai Kaisar Langit, dia bisa melihat semuanya dalam sekejap. Ye Fan tiba-tiba mengerti. Ini mungkin alasan mengapa Master Rahasia Tanah Suci Yao Guang meminjamkan kuali pola naga emas hitam untuk membunuh Jiang Taixu. Dia sudah bermusuhan dengan klan Jiang. Tidak lama kemudian, orang suci Danau Giok, orang suci Dao Yi, dan beberapa wanita cantik tak tertandingi lainnya di masa lalu datang. Meskipun mereka sangat kuat, mereka juga terpengaruh oleh angin dan embun beku. Meskipun mereka masih cantik, rambut putih mereka sudah berakar. Lebih dari 6.000 tahun telah berlalu, dan janin ilahi dari Danau Giok masih belum lahir, gumam Pangbo. Orang suci Danau Giok memandang Ye Fan dan menghela nafas. Dia berkata, dengan saudara Ye sebagai Kaisar Langit, bahkan janin ilahi tidak ingin menghadapinya, jadi dia memilih untuk hidup di masa depan. Dia dulunya adalah salah satu wanita tercantik di wilayah Tandus Timur, dan sekarang dia memiliki banyak murid, setidaknya puluhan generasi. Ketika awan ungu dari janin alami Taoisme tiba, Longma tidak bisa menahan tangisan aneh, tetapi itu ditekan oleh Ye Fan. Longma sangat cemas sampai berkeringat dan tidak bisa bergerak. Dia berpikir, saudara Kaisar Hitam, saya ingin berteriak untuk Anda, tetapi saya tidak bisa. Selama waktu ini, orang lain datang, dan yang mengejutkan Ye Fan, itu adalah Yin Mingai, Li Deseng, yang telah memasuki zona terlarang awal mutlak bersamanya. Pendeta Duan De mendatangi saya beberapa kali dan meminta saya untuk menjelajahi makam bawah tanah bersamanya. Dia bahkan memberiku sum-sum dewa. Saya harus berterima kasih kepada Pendeta Duan karena bisa hidup sampai sekarang. Lagu berakhir, dan semua orang bubar. Ye Fan bersulang untuk semua orang untuk terakhir kalinya dan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Semua orang menghela nafas, mereka mungkin tidak akan bertemu lagi dalam hidup ini. Ye Fan berjalan di kota dewa dan bergumam, kamu mengatakan bahwa bunga yang sama akan mekar 10.000 tahun kemudian dan bertemu kembali denganku. Sekarang, lebih dari 6.000 tahun telah berlalu. Larut malam, dia berjalan-jalan di kota sendirian dan memikirkan seorang wanita yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mereka bertemu di kota ini saat itu. Sayangnya, biara Miaoyu sudah tidak ada lagi. Tidak lama kemudian, jejak kaki Ye Fan tertinggal di dataran utara. Dia ingin menemukan Tuan Wang Teng, bangau tua. Sayangnya, bangau itu sudah lama meninggal, namun meninggalkan warisan. Kaisar kekacauan kuno memiliki penerus. Ye Fan meninggalkan jimat raja yang telah diperbaiki dan memberikan kata rahasia, Fore, sebelum pergi. Di wilayah barat dataran tengah, Gunung Qinling, dia bertemu dengan seseorang yang tidak asing lagi, seorang jenius yang tak tertandingi dari 15.000 tahun yang lalu yang telah disegel selama 9.000 tahun. Dia adalah penguasa pusat Xiang Yufei. Seperti yang diharapkan, dia adalah seorang jenius yang sangat kuat. Ye Fan telah mendengar bahwa dia telah menantang Kaisar Gagak Emas. Hasilnya tidak diketahui, tetapi diharapkan dia memiliki catatan pertempuran yang gemilang. Ini karena dia telah disebutkan bersama dengan Gai Jiuyu. Mereka berasal dari era yang sama. Sekarang, penguasa pusat sangat kesepian. Dia tinggal di tepi danau dan membangun sebuah gubuk. Ada rasa kecewa dan frustrasi yang tak terlukiskan di wajahnya. Ye Fan mengundangnya untuk masuk ke Istana Bintang, tapi penguasa pusat menolak. Saya pernah mati dan disegel selama 9.000 tahun. Saya terlalu merindukannya. Wanita yang kucintai mati untukku dan menceburkan diri ke danau ini. Sekarang, saya hanya ingin tinggal di sini. Ye Fan mengingat masa lalu. Ketika dia melakukan perjalanan dengan orang tua yang sakit-sakitan di Gunung Qinling, dia telah melihat penguasa pusat berdiri di depan danau ini.
Gai Zhouyu telah memberitahunya tentang masa lalu Central Sovereign. Dua orang jenius, dua jalan yang berbeda, tapi kehancuran yang sama. Ye Fan pergi dan bertemu dengan keturunan Putri Yu Dai. Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa Putri Yue Ling yang terkenal di Dataran Tengah telah meninggal setahun yang lalu. Kemudian, dia menemukan seorang teman lama, Ye Huiling. Dulu ketika dia pergi ke tanah terlarang di kehancuran kuno untuk memetik ramuan abadi, dia telah membantunya. Vitalitas Ye Huiling masih berlimpah karena dia telah memakan ramuan abadi, meskipun itu bukan buah yang lengkap dari pohon abadi. Melihat Ye Fan lagi, dia terkejut dan sangat terkejut. Apa ini? Dia melihat Ye Fan memberinya setetes air mata. Ini adalah hadiah dari Nan-Nan kecil, kata Ye Fan. Dia selalu melupakan masa lalu. Apakah dia masih mengingatku? Ye Huiling menghela nafas. Terima kasih telah merawatnya saat itu. Bahkan jika dia melupakan orang-orang yang memperlakukannya dengan baik, dia akan mengingat mereka lagi setelah beberapa saat. Ye Fan tersenyum. Setelah berpisah, dia bertemu dengan Pang Bo dan Long Ma dan memasuki kediaman Qixi di Dataran Tengah. Sayangnya, tuan rumah tua itu telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia memperbaiki altar formasi yang mengarah ke alam luar dan pergi ke selatan, memasuki pegunungan selatan. Istana Kekaisaran Iblis semegah sebelumnya, tapi saudara-saudara Iblis Selatan tidak terlihat. Ini adalah terakhir kalinya mereka akan bertemu. Kura-kura hitam senior, beristirahatlah dengan tenang. Ye Fan memberi penghormatan di depan sebuah makam besar. Kura-kura hitam adalah pelindung kaum barbar. Selama pertemuan Danau Giok, dia menunjukkan kekuatan ilahi dan melindungi umat manusia. Kemudian, dia memberikan penghormatan kepada Raja Barbar tua. Orang tua yang terhormat itu telah meninggal selama ribuan tahun. Itu kamu. Ye Fan secara tak terduga melihat seorang teman lama di pegunungan selatan. Dia memiliki rambut putih dan wajah yang cantik. Waktu telah mewarnai rambutnya menjadi putih, tapi itu tidak menutupi penampilannya. Itu adalah Yao Xi. Yao Guang yang dulu tinggal di pegunungan selatan. Yao Xi melihatnya dan memiliki ekspresi yang rumit. Dia mengingat keterikatan di masa lalu dan akhirnya memarahi, Kaisar Surgawi apa? Dia hanya seorang pencuri yang tidak tahu malu saat itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia tersipu dan merasa sedikit menyesal. Bertahun-tahun telah berlalu, mengapa mengungkit-ungkit masa lalu lagi? Dia memilih untuk pergi setelah mengetahui bahwa tanah suci Yao Guang secara diam-diam dikendalikan. Kemudian, Vivian membajak pengadilan dan menggulingkan tatanan lama. Yao Xi tidak kembali dan memilih untuk hidup dalam pengasingan. Masa lalu membuat Ye Fan malu. Bahkan sebagai Kaisar Surgawi, ada kalanya dia tidak bisa berkata-kata. Saya mengundang Anda ke Istana Bintang. Ye Fan tidak menyangka Yao Xi akan setuju. Satu-satunya hal yang membuat Ye Fan senang adalah bahwa Pang Bo dan Long Ma masih minum-minum di barbar dan tidak melihat adegan ini. Jika tidak, reputasi termasyhur, Kaisar Langit akan hancur oleh kata-kata mereka. Pada akhirnya, mereka pergi dan kembali ke Istana Bintang. N. Chapter 1803 Dunia yang sunyi senyap. Di langit berbintang, di depan Istana Bintang, 3 kuil megah berdiri tegak. Kekuatan iman berkumpul, dan uap yang menguntungkan naik. Mereka seperti tungku besar yang mengendalikan hidup dan mati di dunia. Ini adalah keajaiban yang langka di dunia ini. Penobatan Kaisar Langit menjadi kenyataan. Kata-katanya bagaikan 10.000 guntur yang menghubungkan langit dan bumi, melahirkan penciptaan alam semesta. Pada saat ini, ada pertemuan besar di Istana Bintang. Orang-orang menghela napas bahwa era besar akan segera berakhir. Banyak orang yang sudah tua, jadi mereka berkumpul di sini untuk minum dan mengenang masa lalu. Kabut abadi putih murni mengalir. Anggrek ilahi dan rumput giok tumbuh di bawah tangga. Burung-burung suci dan binatang-binatang yang beruntung datang dan pergi. Istana surgawi penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Meja-meja giok diletakkan satu demi satu hingga mencapai jarak yang jauh. Tinggi Pang Bo lebih dari 3 meter, tapi dia masih tinggi dan kokoh. Kulit perunggunya memiliki cahaya yang berharga. Dia menarik Zhang Wenchang, Zhang Ziling, Dong Fang Ye, dan Ji Haoiwei untuk minum dan berbicara. Tu Fei keluh saat dia menarik Li Heishui untuk berbicara tentang masa lalu. Mereka tertawa dan menangis. Dari 5 bandit, hanya mereka berdua yang tersisa. Beranikah aku menanyakan nama peri itu? Ini adalah kesempatan yang menggembirakan untuk bertemu dengan kecantikan yang tak tertandingi pada hari yang indah. Peri, izinkan saya bersulang untukmu. Meskipun rambut Li Tian seputih salju, hatinya tidak tua. Dia mengayunkan tubuhnya saat mendekati Yao Xi. Matanya memancarkan cahaya jahat. Istrimu ada di sini.
Di sampingnya, Yan Yixi masih anggun saat dia mengingatkannya dengan suara rendah. Li Tian dengan tegas berdiri dan berjalan ke sisi lain, meninggalkan Yao Xi. Namun, dia masih merengek dengan suara rendah. Ada singa mengaum di rumah. Ini adalah pembalasan. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa. R kecil memutar matanya ke arah mereka dan menarik Yao Xi ke sisi lain. Ada Gulin, Gu Fei, Xia Zhouyu, yang tidak lagi sedih, dan ini Todd, burung phoenix petir yang dibesarkan oleh Ji Ziwei. Bahkan Xiao Kao, yang berasal dari galaksi Ziwei dan pernah menemani Darling saat dia masih muda, relatif pendiam. Kakek Duan, Kai Yuseng, kapan kita akan melakukan sesuatu yang besar? Longma mabuk saat dia bertanya pada Duan De. Salah satu cakar besar kaisar hitam diletakkan di bahu pendeta Tao yang tidak berperasaan, memeluknya, dan berkata dengan lidah besar, jika ada harta karun abadi, jangan sembunyikan. Jika Anda menyerang lagi, inilah saatnya bagi kami untuk mundur. Di samping, Wang Su dan Lei Bo menuangkan anggur untuk kaisar hitam dan yang lainnya. Setelah bertahun-tahun, dua kaisar darah perak, sudah tua, tetapi mereka masih sangat menghormati tuan mereka, anjing hitam besar yang ganas. Berpikir kembali ke masa lalu, Di Zun masih muda, belum mati tapi masih memakai popok. Saya adalah satu-satunya yang tertinggi. Saya menunjukkan dunia dan memandang rendah dunia. Sambil mengobrol dan tertawa, berapa banyak makam dan pemakaman kuno yang menjadi abu. Semua itu karena satu pikiran saya. Siapa sebenarnya pahlawan itu? Lihatlah kecantikanku yang tak tertandingi. Duan De mabuk. Waktu itu seperti pisau daging. Itu memutihkan rambut seorang pahlawan dan membengkokkan pinggang seorang kaisar. Saya tak tertandingi di dunia. Sial, aku masih belum melihat embrio Dao fisik suci bawaan. Kaisar hitam mengeluh dalam keadaan mabuk. Seorang prajurit surgawi datang untuk melaporkan bahwa Li Ruoyu telah tiba. Zhang Wenchang dan yang lainnya sangat gembira, dan mereka secara pribadi pergi untuk menyambutnya. Tidak lama kemudian, Bai Ye datang mencarinya. Dia adalah seorang pemuda yang datang dari medan perang di jalur pertama dari 9 jalur kekaisaran jalan kuno. Dia tidak cocok untuk berkultivasi pada tahap awal, tetapi setelah menerima dorongan dan bimbingan Ye Fan, dia bertahan dengan tekad yang kuat dan menjadi ahli dalam satu generasi. Meskipun dia bukan pupil Ye Fan, dia memiliki persahabatan antara guru dan murid. Dia duduk bersama dengan Hua Hua, Yang Xi, Zhang Qingyang, dan Long Yuxuan, meminum secangkir demi secangkir anggur. Itu adalah pemandangan yang cukup hidup. Ye Tong dan Jiang Tingting juga hadir. Yang satu memiliki fisik yang hebat, dan yang lainnya memiliki fisik yin yang hebat. Mereka telah lama menjadi suami istri, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih belum memiliki anak. Hal ini membuat semua orang merasa menyesal. Semua orang ingin melihat seberapa besar garis keturunan mereka. Ada banyak orang di sini, tetapi sayangnya, cukup banyak orang yang telah meninggal dunia. Misalnya, 12 orang suci di masa lalu telah diisi ulang beberapa kali, dan sekarang, hanya buaya ekor 9, peng bersayap emas, dan longma yang tersisa. Di dalam istana kekaisaran yang megah, semua orang bersulang dan bertukar cangkir, minum dan mengobrol dengan riang. Ada tawa, dan ada juga air mata. Emosi mereka tulus. Ye Fan bertanya kepada semua orang apakah mereka ingin hidup selamanya, tetapi jawabannya berbeda. Hal terpenting dalam hidup adalah kondisi pikiran yang damai dan puas. Ini sudah cukup. Kaisar ini akan mati dengan penyesalan abadi jika saya tidak melihat embrio Dao fisik suci bawaan. Hong Long. Pangeran Suci melompat berdiri dan bergumam, makhluk kecil yang nakal ini. Dia tahu siapa yang melakukannya. Pada saat yang sama, Pang Bo juga berdiri dan berkata dengan marah, anak nakal ini benar-benar semakin keterlaluan. Seperti yang diharapkan, ada tentara surgawi dan jenderal surgawi yang melapor, dan itu tidak berbeda dari apa yang mereka harapkan. Putra tunggal Pangeran Suci telah datang ke dunia lagi, keluar dari sumber ilahi. Sementara semua orang minum, dia dan keturunan favorit Pang Bo sekali lagi menciptakan malapetaka di istana surgawi, meruntuhkan beberapa istana kuno. Monyet kecil dan Panggu telah disegel ketika mereka masih sangat muda. Bahkan tongkat besi abadi Pangeran Suci dan penguasa Kaisar Iblis Pang Bo telah disegel ke dalam sumbernya bersama mereka. Harus dikatakan bahwa monyet kecil itu terlalu nakal. Setiap kali ia bangun, ia akan menyelinap keluar dari sumbernya. Monyet itu sangat nakal, berlarian kemana-mana, dan ketagihan untuk bermain-main. Hal ini membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Itu jelas-jelas disegel dalam sumber ilahi, tetapi pada akhirnya,
itu datang ke dunia lagi dan lagi, kehabisan setiap beberapa dekade untuk menyebabkan masalah. Bagaimana itu terlihat seperti disegel. Itu membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Itu adalah satu hal untuk datang ke dunia dengan sendirinya, tetapi sering memanggil beberapa anak, seperti Panggu kali ini. Untungnya, Ye Fan adalah kaisar surgawi saat ini dan dapat memurnikan cairan sumber ilahi kapan saja. Jika tidak, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Ibu, selamatkan aku. Monyet kecil itu dibawa oleh Pangeran Suci. Mata hitamnya yang besar bergerak-gerak, terlihat sangat licik. Monyet itu melolong dengan sedih di tengah-tengah makanannya yang lezat, meminta bantuan. Kera telinga enam menghampiri dan memberinya serangkaian tamparan, memukul pantatnya. Jika kamu berani menyelinap keluar lagi, aku akan memukul pantatmu dan langsung menyegelmu sehingga kamu tidak akan bangun selama 1.000.000 tahun. Tidak, Ibu, aku salah. Aku hanya berlari keluar karena aku merindukan kalian semua, monyet kecil itu berteriak. Semua orang tersenyum. Musik berakhir dan semua orang bubar. Istana Kekaisaran Surgawi menjadi sunyi, dan hanya Ye Fan yang tersisa. Dia berdiri di depan jendela, cahaya bulan menaburkan lapisan cahaya putih murni padanya. Apakah era ini benar-benar akan berakhir? Siapa yang bisa bernyanyi sepanjang hidup? Ye Fan memandangi langit berbintang. Mungkin jika mereka berkumpul lagi, akan ada lebih sedikit orang. Era keemasan telah mencapai akhir, dan pemandangan bintang-bintang yang terang tidak bisa lagi dilihat. Para jenius di masa lalu semuanya sudah tua, dan banyak yang bahkan sudah meninggal karena cedera lama. Setelah kejayaan yang luar biasa, yang layu sudah mulai muncul. Selama periode ini, Ye Fan pernah pergi ke jalan kuno sekali, dan kemudian dia pergi ke berbagai tempat. Sayangnya, tidak banyak ahli yang memperjuangkan supremasi di jalan kuno yang tersisa, dan dia hanya melihat beberapa. Rui Wei mengakhiri hidupnya yang menyakitkan. Vader Immortal dan Tuo Bayu meninggal dunia dalam meditasi selama bertahun-tahun, energi darah Mu Guanghan dan Kutu Tuo menurun, dan hanya Ouyemo yang mencapai alam kaisar semu. 500 tahun kemudian, Ye Fan secara tak terduga bertemu dengan Yi Qingwu di langit berbintang. Mereka saling memandang tanpa mengatakan apa-apa, dan hanya setelah sekian lama mereka tertawa bersama, permusuhan mereka menghilang dengan senyuman. Pada kenyataannya, pada saat ini, tidak ada musuh di hati Ye Fan, hanya teman lama. Dan Yi Qingwu juga akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Dalam proses berlalunya waktu, banyak hal yang bisa diletakkan, dan masa depan akan semakin luas. Tahun-tahun naik dan turun, dan ketika Ye Fan berusia lebih dari 8.000 tahun, dia masih sangat muda. Kulitnya berkilau, dan rambutnya tebal dan hitam, tidak berbeda dengan saat dia berusia 20 tahun. Ketika dia berpatroli di tanah, dia melihat Ditian, Shenlan, Raja Manusia, Dewa Iblis Besar, dan Peri Qingxi, tetapi mereka semua sudah tua, dan mereka semua kecewa dan kecewa. Secangkir anggur terakhir melarutkan semua kebencian di masa lalu. Kaisar surga tak tertandingi, tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam hal kondisi mental. Semua musuh di masa lalu telah menjadi teman lama di dalam hatinya. Saya harap kita bisa hidup lebih lama dan bersamanya. Ditian menatap langit dan menghela nafas ke bintang dan bulan. Era keemasan telah mencapai akhir, dan sangat jarang untuk melihat semua jenis orang jenius. Mereka benar-benar mendekati akhir. 10.000 tahun berlalu dalam satu desahan. Berapa banyak orang jenius dan berapa banyak wanita cantik yang terkubur dalam perjalanan waktu. Namun, di akhir era ini, beberapa orang jenius tiba-tiba muncul kembali di dunia. Teriakan kesedihan mereka membumbung tinggi ke langit, dan mereka ingin melakukan pertempuran terakhir dalam hidup mereka. Cahaya mereka menyinari seluruh alam semesta. Selama periode ini, Yin Tiande datang, dan dia meminta untuk bertarung untuk terakhir kalinya dengan Ye Fan. Ye Fan dengan tenang menatapnya. Ini adalah musuh besar di masa lalu, jenius pertama yang menunjukkan batasan ilahi. Dia benar-benar sudah tua, rambutnya putih, tapi cahaya di matanya begitu besar, seperti cahaya yang berapi-api. Dia benar-benar menginginkan ini, ingin melakukan pertempuran terakhir melawan Ye Fan. Baiklah. Ye Fan mengangguk dan menyetujui permintaannya. Tidak ada ketegangan dalam hasilnya. Tidak peduli seberapa besar Yin Tiande menentang surga, dia tidak bisa memblokir satupun serangan dari Kaisar Surga. Dunia ini tidak terbatas, dan sudah beberapa ribu tahun sejak Ye Fan bisa menemukan lawan. Ye Fan menggunakan energi darahnya sendiri untuk menyembuhkan luka Dao Yin Tiande, dan dia berbalik untuk pergi. Lebih dari 1000 tahun kemudian, Yin Tiande meninggal dunia.
Selama periode ini, ada dewa-dewa lain dan Yan Chongtian yang datang untuk menantangnya. Mereka membakar diri mereka sendiri di dalam api, berharap untuk melawan Kaisar Surga dan mati tanpa penyesalan. Salah satunya adalah penguasa ras dewa. Dia ulet dan pantang menyerah, dan kekuatan sihirnya tak tertandingi. Yang kedua adalah jenius yang ditemui Ye Fan setelah dia menyeberangi lautan pahit makhluk surgawi dan mencapai pantai para dewa. Dia dikenal sebagai orang kedua di langit berbintang, dan dia pernah memakan bagian dari esensi pohon kehidupan kuno. Namun, dia terluka oleh dao besar, dan sekarang, dia muncul kembali. Ye Fan memenuhi keinginan mereka, dan dia membuat para prajurit berjalan di jalan dengan suara gemerincing. Dia membuat mereka menyublim dalam kobaran api, dan mereka mekar dengan senyum cemerlang. Ribuan tahun berlalu dalam sekejap mata. Di tahun-tahun terakhir era ini, pemandangan megah bintang-bintang yang bersinar sekali lagi muncul. Satu demi satu, para pahlawan menangis sedih di dunia, dan mereka bergegas ke langit. Mereka melepaskan kecemerlangan mereka di bawah langit berbintang, dan mereka melakukan perjuangan terakhir yang tak kenal menyerah. Sayangnya, pada akhirnya, mereka tidak berdaya untuk menentang langit. Tidak ada yang bisa menjadi kaisar, dan bunga-bunga pertempuran layu satu demi satu. Siapa yang bisa bernyanyi sepanjang jalan? Zaman keemasan akhirnya berakhir, dan akan segera berakhir. Zhou Yi yang pantang menyerah, Jiang Yifei yang memukau, Dewi Danau Giok yang sangat cantik, Janin Tao bawaan Zixia yang legendaris, dan seterusnya, semuanya layu satu demi satu, dan dunia tidak dapat lagi melihat mereka. Dewa yang tak tertandingi, Xiang Yufei, akhirnya meninggal dunia di depan Danau Qinling. Dia bisa tidur dengan wanita yang dicintainya, tapi dia juga kesepian. Sebelum dia meninggal, dia menyebutkan nama Gai Jiuyu, dan dia tidak pernah bergerak lagi. Waktu itu seperti pisau, dan menebas putra-putra surga yang sombong. Seluruh dunia terdiam, dan Ye Fan memandangi langit sendirian. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan saat ini. Chapter 1804 20.000 nyawa. Dunia begitu luas dan tak terbatas, dan dia tidak bisa lagi melihat siapapun yang dia kenal. Dia bahkan tidak memiliki satupun musuh, apalagi teman atau kerabat. Semua orang dari generasinya telah mencapai akhir dan meninggal dunia. Seluruh dunia terdiam. Larut malam, Ye Fan menatap langit berbintang dan tidak bergerak sepanjang malam. Para pahlawan di dunia ini akhirnya layu, dan dia tidak dapat menemukan siapapun dari generasinya lagi. Dia menghela nafas pelan dan bangkit di tengah cahaya pagi. Dia meninggalkan istana bintang dan tidak kembali selama bertahun-tahun. Pengadilan surgawi sangat kuat dan menyebar ke seluruh alam semesta. Meskipun era yang hebat telah berakhir dan para pahlawan sekte telah layu, itu masih merupakan sekte nomor satu di alam semesta. Ye Fan berubah menjadi manusia biasa dan berjalan sendirian di dunia fana. Dia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain selama bertahun-tahun, tetapi bahkan di tengah lautan manusia, dia masih merasakan kesepian. Dia tidak memiliki teman atau kerabat, dan bahkan musuh-musuhnya pun telah meninggal. Ini adalah kesunyian yang menakutkan. Dia adalah Celestial Tear, dan ki serta darahnya seperti lautan. Dia sangat kuat, dan perjalanan waktu tidak dapat meninggalkan jejak di tubuhnya. Namun, dia sangat kesepian dan melakukan perjalanan sendirian, tidak pernah ingin berhenti. Dunia fana penuh dengan fenomena dan kehidupan penuh dengan berbagai bentuk. Dia berjalan ke seluruh dunia, tetapi hatinya masih sama, selalu diam. Pada usia 12.000 tahun, Ye Fan menumbuhkan rambut putih pertamanya. Ketika dia menoleh ke belakang, meskipun dia berada di tengah lautan manusia, dia merasa bahwa dunia ini semakin sunyi. Meskipun dia berdiri di tengah lautan manusia, dia tidak bisa merasakan aura dunia fana. Sebaliknya, seolah-olah dia mendengar panggilan dari dunia lain. Itu seperti suara dari era sebelumnya, dan dia tidak cocok dengan dunia ini. Jadi bagaimana jika dia tak terkalahkan? Di dunia fana ini, dia tidak mengenal satu orang pun. Ada begitu banyak orang, tetapi mereka sangat jauh. Bahkan jika dia berjalan ke ujung dunia, dia akan tetap ditemani oleh kesepian yang abadi. Di planet Huosang, perasaan tidak nyaman menyebar. Semua orang dalam perlombaan berada dalam keadaan panik karena ki dan darah gagak emas Tirk telah layu. Berita itu telah menyebar ke seluruh dunia. Ye Fan mendongak dan melangkah maju. Dia tiba di planet besar ini. Api yang berkobar menari-nari, dan pohon Huosang ada di mana-mana. Di atas mereka, ada istana surgawi yang megah melayang di udara. Ye Fan tidak pernah dekat dengan Tirk gagak emas, tapi sekarang,
dia sangat berharap Tirk Gagak Emas bisa hidup lebih lama. Di dunia yang layu ini, bahkan musuh pun tampak sangat dekat. Benar-benar tidak mudah untuk bertemu dengan seseorang dari era yang sama. Celestial Tirk, aku sudah sangat tua. Kamu masih sangat muda. Anda benar-benar layak dihormati. Gagak Emas tua menghela nafas. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Sai, tidak ada banyak kehidupan yang tersisa. Baru sekarang saya menyadari betapa enaknya hidup. Penguasa surga, Anda harus menghargainya. Rambut emas Gagak Emas tua sebagian besar telah memutih. Duduk di atas singgasana kristal api, dia berkata, saya akhirnya mengerti mengapa Kaisar Primordial memilih untuk mengubah zona terlarang menjadi zona terlarang. Bahkan saya memiliki keinginan untuk melakukannya. Jika Anda melakukan itu, saya akan segera membunuh Anda, kata Ye Fan. The Golden Crow Tirk tersenyum pahit dan berkata, saya berada di era yang sama dengan Anda. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Namun, saya pikir Anda harus bersiap. Bahkan jika Anda tidak mengubah zona terlarang menjadi zona terlarang, Anda harus menyegel diri sendiri atau memikirkan cara untuk memperlambat konsumsi vitalitas Anda. Kamu benar-benar ingin aku menyegel diriku sendiri, kan? Mata Ye Fan setajam kilat. Seolah-olah dia bisa melihat melalui hati Tirk. The Golden Crow Tirk langsung merasa malu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Fan menatapnya untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya dalam 2000 tahun, dia tersenyum dan berkata, saya pikir Anda masih bisa hidup selama 2000 tahun lagi. Celestial Tirk, kamu terlalu menganggapku tinggi. Saya pikir saya akan meninggal dalam 500 tahun. Tirk Gagak Emas menghela nafas. Benarkah begitu? Aku akan datang dan menemuimu dalam 500 tahun. Jika kamu masih hidup, aku akan membantumu membebaskan dirimu. Ye Fan tertawa. Lupakan saja. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika saya bisa bertahan lebih lama dan berada di era yang sama dengan Celestial Tirk, itu juga merupakan suatu kehormatan, kata Gagak Emas. Ye Fan telah melihat Gagak Emas. Setelah bertukar beberapa kata dengannya, kesepiannya sedikit berkurang. Dia menghela nafas lega dan mengakhiri perjalanan kesepian dan kultivasinya di dunia fana. Waktu. Ye Fan memandangi helai rambut putih pertama yang jatuh. Dia mengedarkan seni mistiknya, dan vitalitasnya bergemuruh. Dunia bergetar, dan suara guntur bisa terdengar. Sudah waktunya untuk kembali. Ye Fan mengambil langkah maju, dan bintang-bintang bergeser. Dia langsung muncul di depan pengadilan surgawi. 3 kuil di luar masih dipenuhi dengan aura keberuntungan dan kekuatan keyakinan melonjak. Mereka berkembang untuk waktu yang lama. Satu-satunya perbedaan dari masa lalu adalah bahwa ketiga kuil besar itu telah diubah menjadi sumber ilahi. Mereka dapat menyerap kekuatan iman dengan syarat esensi dari segel tidak hilang. Inilah yang dilakukan Ye Fan di masa lalu. Di masing-masing dari 3 kuil kuno, ada sosok yang duduk bersila. Mereka adalah 3 dewa yang dianugerahkan oleh Celestial Tirk. 2 dari mereka sudah dikelilingi oleh energi darah dan disertai dengan guntur. Namun, Ye Fan malah menghela nafas. Memadatkan roh sejati setelah disegel dalam sumber ilahi, hanya memiliki beberapa hasil setelah bertahun-tahun, itu benar-benar terlalu sulit. Efeknya akan menjadi lebih lemah di masa depan. Itu sudah merupakan era yang berbeda, dan perbuatan ketiga pahlawan itu akan berangsur-angsur memudar. Mereka tidak akan lagi menonjol di dunia, dan iman tidak akan lagi berkembang. Mengenai hal ini, satu-satunya cara untuk memastikan keabadian kuil adalah dengan mendirikan 3 agama lagi. Ye Fan diam-diam kembali ke sebuah halaman di Istana Surgawi, Gunung Abadi. Dia tidak kembali selama bertahun-tahun, tetapi semua orang di pengadilan surgawi tahu bahwa dia pasti masih hidup karena dia adalah Celestial Tirk. Beberapa dekade kemudian, ledakan tangisan membangunkan Ye Fan dari keterasingannya yang dalam. Dia dengan cepat menghilang dari tebing gunung abadi dan tiba di Taman Persik Keabadian. Di bawah pohon kuno, seorang gadis kecil saat ini sedang mengusap matanya yang besar dan terisak pelan. Dia baru saja terbangun dari tidur nyenyaknya. Dia sangat imut seperti boneka porselen dengan air mata yang berkilauan dan tembus pandang di wajahnya. Itulah Nan-Nan kecil. Entah mengapa, dia sangat suka tidur selama beberapa ribu tahun terakhir ini. Terkadang, dia akan tidur selama 1 atau 2000 tahun sekaligus. Ye Fan pernah menyelidiki dan menemukan bahwa Kaisar Agung yang kejam di bawah jurang yang sunyi tampaknya mengalami semacam transformasi aneh yang mempengaruhi gadis kecil itu. Kakak, Nan-Nan bermimpi. Dalam mimpi itu, saudara-saudari yang lain telah tiada, dan hanya tinggal kami berdua. Saat itu, Nan-Nan merasa sangat kesepian dan sedih.
Ye Fan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Mimpi itu sangat nyata. Seluruh dunia terdiam, dan hanya mereka berdua yang tersisa. Dia dengan penuh kasih mengusap kepala Nan Nan dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Ye Fan terkejut dan berkata, itu tidak akan terjadi. Kakak harus ingat, jangan tinggalkan Nan Nan. Gadis kecil itu sangat patuh. Dia menyeka air matanya dan menatapnya dengan sedih. Ye Fan mengangguk dan berjanji padanya. Gadis kecil itu baru saja bangun selama beberapa bulan. Dia selalu seperti pengikut kecil dan tidak pernah meninggalkan sisi Ye Fan. Dia takut dia akan menghilang dan penuh dengan ketergantungan. Selama periode ini, Ye Fan membawanya berkeliaran, membuat gadis kecil itu sangat bahagia. Dia kecewa dan frustrasi, namun juga sedih dan terharu. Di dunia ini, akhirnya ada seseorang yang bisa tinggal bersamanya dan terus hidup bersama. Setelah beberapa bulan, Nan Nan tertidur lelap lagi. Ye Fan menatapnya lagi dan merasa bahwa dia akan tidur lebih lama lagi kali ini. Ye Fan duduk bersila di tebing gunung abadi. Dia menyempurnakan beberapa senjata dan bendera formasi dan menyebarkannya kemana-mana di Istana Bintang. Hal itu segera membuat para prajurit surgawi dan jenderal surgawi terkejut dan kemudian bersorak gemuruh. Kaisar Surgawi. Dan sekarang, tablet tentara surgawi dan tablet jenderal surgawi milik Di Zun semuanya telah ditemukan dan menjadi harta karun rahasia Istana Surgawi. Selain itu, Ye Fan juga secara pribadi menyempurnakan beberapa artefak. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk mengguncang dunia. Bahkan jika banyak dari para pendiri sudah tidak ada lagi, Istana Bintang masih bisa diwariskan dalam kejayaan selama bertahun-tahun. Pada kenyataannya, selama Kaisar Langit masih hidup, bahkan jika Istana Bintang hanya memiliki beberapa sisa yang tersisa, itu masih bisa dikatakan sangat mulia dan tak terkalahkan. Ye Fan berangkat lagi. Dia menggunakan kekuatan magis yang hebat untuk menyimpulkan seseorang. Meskipun dia tidak percaya pada akhirat, sumpah yang dia ucapkan saat itu masih terngiang di telinganya. Dia berjanji bahwa dia akan menemukannya. Di akhirat, jika Anda percaya, maka itu akan ada, jika Anda tidak percaya, maka itu tidak akan ada. Tahun-tahun tidak ada habisnya, dan pada akhirnya, dua bunga yang identik akan muncul di dunia ini. Setelah ribuan tahun, yang satu akan layu dan yang lainnya akan mekar. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, namun dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, namun dia tetap tidak dapat ditemukan. Saya memiliki firasat bahwa saya akan bertemu dengan orang seperti itu. Mungkinkah waktunya belum tiba? Ye Fan sekarang adalah Kaisar Surgawi, naluri dan intuisinya adalah yang paling menakutkan. Guan Cheng. Di gerbang kota ada seorang penatua. Dia sudah sangat tua, tubuhnya bungkuk, sangat menurun. Saya memberi hormat kepada Kaisar Langit. Ye Fan mengungkapkan ekspresi aneh. Lebih dari 12.000 tahun telah berlalu. Para jenius surgawi dari generasi yang sama telah meninggal, namun orang ini benar-benar selamat. Saya memiliki penyakit yang tidak dapat disebutkan dan seharusnya sudah meninggal ketika saya berusia 6.000 tahun. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya menjalani kehidupan kedua. Guan Cheng terbatuk-batuk. Sekarang, dia berada di tahun-tahun terakhirnya lagi. Wilayahnya tidak pernah bertambah, tapi dia hidup lebih lama dari yang lain. Tidak banyak waktu yang tersisa. Dia datang ke sini lagi, mengunjungi kembali tempat lama. Dia ingin berjalan di jalan kuno lagi. Ye Fan meraih tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya. Dia menghela nafas pelan. Itu memang seperti yang dia katakan. Dia menjalani kehidupan kedua, dan kali ini, dia benar-benar akan mencapai akhir. Ada juga seseorang dari Istana Bintang yang menjalani kehidupan kedua. Setelah ulat sutra kecil yang pernah mengikuti putri ulat sutra ilahi mengalami 9 transformasi berturut-turut, dia memulai kehidupan lain dan jauh lebih kuat dari Guan Cheng. Dia disegel oleh Ye Fan bersama dengan kera suci kecil dan anak dewa. Raja ilahi berpakaian putih, Kaisar Agung Gagak Emas, ulat sutra kecil, dan Guan Cheng. Itu bukan hanya satu orang. Mereka semua menjalani kehidupan kedua. Hal ini sangat menyentuh hati Ye Fan. Beberapa ratus tahun kemudian, Guan Cheng meninggal dunia dan meninggal karena usia tua di langit berbintang. Ye Fan datang ke planet Huosang ketika dia berusia 14.000 tahun. Kali ini, tidak perlu ras Gagak Emas untuk menyebarkan berita. Semua orang tahu bahwa Di Mentir akan segera meninggal. Ini karena dia tidak bisa lagi mengendalikan dao besar. Itu menyebar kemana-mana dan mengejutkan dunia manusia. Kamu di sini. Kaisar Agung Gagak Emas sangat tenang. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan terakhirmu, kata Ye Fan. Sai.
Gagak emas tua menghela nafas panjang. Meninggal bersama Ye Fan adalah kesedihan terbesar dalam hidupnya. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Ye Fan meminta kata-kata terakhirnya. Apakah Anda benar-benar ingin mendengarnya? Kaisar Agung Gagak Emas telah bermartabat sepanjang hidupnya dan telah menekan emosinya. Pada saat ini, ada semacam ejekan terhadap diri sendiri. Aku ingin mendengarnya, kata Ye Fan. Baiklah kalau begitu. Ye Fan tertegun. Ini adalah kata-kata terakhirnya. Kaisar Agung Gagak Emas meninggal dengan sangat cepat. Begitu dia selesai berbicara, hidupnya berakhir, meninggalkan Ye Fan yang tertegun. Setelah sekian lama, dia mengelus dagunya. Alam semesta berguncang. Seorang Kaisar Agung telah meninggal, dan seluruh dunia bergetar. Waktu berlalu, dan Ye Fan sudah berusia 18.000 tahun. Dia akhirnya memasuki usia senja. Jarang ada orang yang bisa hidup selama itu sejak zaman kuno. Rambutnya sudah memutih, tapi darahnya tidak terlalu terkuras. Itu masih mencengangkan. Namun, hal yang aneh terjadi pada hari ini. Lapisan rambut emas tumbuh di tubuhnya. Tidak beruntung. Ye Fan tertawa keras, tetapi matanya sangat dingin saat dia melihat ke langit berbintang. Dengan kilatan cahaya, rambut emas di permukaan tubuhnya terbakar dan menghilang. 1000 tahun lagi berlalu. Ye Fan sudah berusia 19.000 tahun. Tidak ada hal yang tak terduga terjadi. Karena dia tidak mengawetkan diri atau menggunakan cara apapun untuk panjang umur, dia akhirnya menua. Namun, tekadnya tidak pernah berubah. Dia ingin melihat umur panjang. Setelah 1 tahun berdiam diri, dia mulai melakukan perjalanan lagi. Kali ini, dia melakukan perjalanan selama lebih dari 1000 tahun dan menjelajahi langit berbintang. Dia sudah berusia lebih dari 20.000 tahun. Tiba-tiba dia mendongak dan mendapati bahwa dia sudah tiba di biduk. Dia berdiri di luar gua reruntuhan roh surga dalam keadaan hancur. Setelah berdiri diam untuk waktu yang lama, Ye Fan tiba-tiba menoleh. Sebagai seorang Celestial Tirk, ini adalah pertama kalinya dalam 10.000 tahun terakhir dia memiliki perasaan aneh setelah seluruh dunia terdiam. Saat dia berbalik, dia melihat sesosok tubuh berjalan menjauh. Sosok kurus itu sangat tidak menentu di malam yang gelap gulita. Itu sedikit aneh. Mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya bagi seorang Celestial Tirk seperti dia untuk memiliki perasaan seperti itu. Tunggu. Ye Fan berteriak. Dia telah melihat sekilas sosok ini puluhan ribu tahun yang lalu. Batuk. Sosok di kejauhan terbatuk-batuk dengan keras seolah-olah dia akan memuntahkan isi hatinya. Chapter 1805 Dunia Pertama berakhir. Ye Fan adalah Celestial Tirk. Tidak hanya dia tak terkalahkan, tapi tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya di masa lalu. Teriakannya mengguncang 33 lapisan surga. Rambut putihnya berhamburan saat dia mengejarnya. Namun, orang itu juga sangat cepat dan tidak segera mengejarnya. Mereka naik ke langit dan memasuki lautan bintang. Ini jelas merupakan sosok tingkat Tirk. Jika tidak, tidak mungkin dia memiliki kemampuan dewa yang tak tertandingi. Kultivasinya begitu tinggi sehingga jarang terjadi sejak zaman kuno. Jarak di antara mereka memendek. Pada akhirnya, lelaki tua itu kembali ke Big Dipper dan berhenti di reruntuhan di luar reruntuhan roh gua surga. Siapa itu? Ye Fan bertanya dengan ekspresi tenang. Batuk. Sosok kurus itu terbatuk dengan keras dan perlahan berbalik. Dia menghela nafas dan duduk di atas batu harimau yang berjongkok. Ye Fan berjalan mendekat dan duduk di atas batu besar. Dengan kekuatannya, bahkan jika orang-orang terkuat di zaman kuno hidup kembali, dia akan mampu menghadapi mereka dengan tenang. Azure Tirk. Ye Fan mencoba bertanya. Itu aku. Pria tua kurus itu mengangguk. Ini bukan tubuh aslinya. Itu adalah roh primordial tertinggi yang muncul di dunia fana. Pertanyaan sederhana itu sangat tenang, tapi jika disebarkan, pasti akan mengejutkan dunia. Azure Tirk yang legendaris sebenarnya masih berada di dunia fana dan belum mati sepenuhnya. Dia berbeda dari apa yang diketahui semua orang. Sesama Taois memang kuat. Kau seorang diri menenangkan kekacauan dan menyapu area terlarang. Pencapaianmu yang gemilang akan mengejutkan dunia, kata pria tua kurus itu sambil batuk. Para pendahulu membuka jalan dan membunuh sebagian besar penguasa di daerah terlarang. Pencapaian saya tidak ada apa-apanya. Ini hanya masalah waktu, kata Ye Fan. Meskipun dia terkejut dengan kemunculan kembali Azure Tirk, dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang mencapai Dao dalam 100.000 tahun terakhir. Terlalu tidak normal baginya untuk mati seperti itu. Pada kenyataannya, dalam hal umur, Azure Tirk seharusnya tidak mati.
Aku memotong-motong diriku sendiri dan memasukkan roh primordialku ke dalam menara sunyi kuno. Aku tidak berpikir kalau aku akan benar-benar mengirim diriku sendiri ke kematian. Azure Tirk menghela napas. Pada saat ini, dia mengungkapkan penampilan aslinya. Dia adalah seorang pria tua kurus dengan rambut abu-abu dan sosok yang tinggi. Matanya dalam dan sepertinya telah melihat segala sesuatu di dunia. Hanya ada 2 artefak abadi yang tersisa di dunia ini. Salah satunya adalah lonceng abadi dan yang lainnya adalah menara desolate kuno. Fakta bahwa Azure Tirk bisa mendapatkannya dan menggunakannya menunjukkan betapa kuatnya dia. Sesama Taois, kata Azure Tirk sambil tersenyum. Sebagai Celestial Tirk, apa yang bisa kuajarkan padamu? Kata Celestial Tirk. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Ini tentu saja tidak benar, karena ketika dia kembali dari luar angkasa saat itu, dia telah melihat sosok punggung Kaisar Hijau di sini. Saya datang untuk mengatakan, kata Fan, Kaisar Biru adalah Taois. Sebenarnya, Fan, Taois, Tiltir, Azure Celestial, untuk mengatakan kepada aku berkata. Sebenarnya, saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya mungkin benar-benar dalam bahaya. Aku bahkan mungkin mati. Azure Tirk menghela napas. Dia tidak berbohong. Darah Tirknya pernah berubah menjadi teratai hijau, yang terlahir kembali dalam tubuh Ye Fan. Lalu, itu telah pergi dan membangunkan Azure Tirk. Bukan apa-apa, tidak layak disebut, kata Ye Fan. Percakapan mereka tenang, tapi jika menyebar ke dunia luar, pasti akan menimbulkan keributan besar. Tidak ada yang tahu bahwa masih ada Azure Tirk yang masih hidup. Yang satu adalah Celestial Tirk, dan yang lainnya adalah orang terkuat dalam 100.000 tahun terakhir. Jika orang melihat percakapan antara 2 Tirk legendaris ini, mereka pasti akan terkejut. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada pertempuran ilahi yang paling agung dalam sejarah. Ini adalah percakapan antara para ahli yang tak tertandingi. Mereka tidak banyak bicara, tetapi melibatkan dao agung, umur panjang, dan segala macam topik tabu lainnya. The Azure Tirk menjelaskan daunnya. Sekarang, mungkin hanya menara sunyi kuno dan lonceng surgawi yang bisa menampung roh primordialnya. Ini jauh lebih baik daripada ayah Huang Sudao, yang telah menyatukan tubuhnya dengan kelabang sayap Phoenix bersepu emas. The Azure Tirk menekan para dewa di menara sunyi kuno dan membuka domain dewa kecil di sana, ingin mengembangkannya menjadi domain abadi. Dia ingin membuka alam abadi di dunia fana di mana seseorang bisa hidup selamanya. Harus dikatakan bahwa Azure Tirk sangat menakjubkan. Dia benar-benar terlalu kuat. Dia ingin mengembangkan alam abadi yang didambakan oleh Kaisar Primordial dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak meminta bantuan dari orang lain atau meminjam kekuatan dari kekuatan luar. Dia ingin menciptakan domain abadi sejati yang mengejutkan dan menantang surga. Mereka berdua mendiskusikan dao agung dan metode umur panjang secara rinci. Bisa dikatakan bahwa mereka sangat menyenangkan. Kata-kata mereka yang tenang mengandung kebijaksanaan tertinggi, dan rasanya seperti mereka saling memahami satu sama lain. Setelah Azure Tirk selesai berbicara, dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Ye Fan. Pada saat yang sama, dia menatap Ye Fan dengan penuh arti dan berkata, sesama Taois, berhati-hatilah. Ye Fan mengangguk dan pergi, kembali ke Istana Bintang. Dia duduk di sana selama lebih dari 1000 tahun, dan dalam prosesnya, dia bertambah tua. Darah dan ki-nya semakin lemah dari hari ke hari. Namun, musuh yang dia tunggu-tunggu tidak muncul, dan bunga yang dia cari tidak terlihat. Sama seperti itu, Ye Fan bertambah tua dari hari ke hari, dan darah serta ki-nya semakin lemah dari hari ke hari. Ketika dia berusia 23.000 tahun, dia benar-benar telah melewati masa jayanya, seperti matahari terbenam. Dia sedang menunggu hal yang tidak menguntungkan terjadi, menunggu musuh itu. Namun, setelah rambut emas muncul di tubuhnya dan dia duduk bersila di Istana Bintang, tidak ada lagi kejadian yang tak terduga. Rambut putihnya jatuh di atas bahunya. Dunia ini sangat luas, dan dia tidak bisa lagi melihat teman-teman lamanya. Ye Fan tampak lelah, dan wajahnya dipenuhi dengan tanda waktu. Dia berdiri sendirian di istana surgawi yang sudah dikenalnya, tapi kursi teman-teman lamanya kosong, sama seperti hatinya, kosong. Lapor ke Celestial Tirk. Di luar istana surgawi, seorang sage agung mentransmisikan suaranya dengan hormat. Itu adalah keturunan Li Heishui dari banyak generasi. Kultivasinya luar biasa, dan dia sekarang menjadi salah satu raksasa di istana surgawi. Di dunia yang layu ini, Dharma Dao menekan Kaisar Semu, dan dia tidak bisa dilihat. Orang bijak agung sudah menjadi kekuatan tempur yang tak tertandingi.
Sudah 10.000 tahun sejak seseorang datang melapor ke Ye Fan. Itu karena dia telah memerintahkan bahwa kecuali itu adalah masalah hidup dan mati, tidak ada yang boleh mengganggunya. Istana surgawi ini sudah tertutup debu, dan bahkan jaring laba-laba pun terbentuk. Ada apa? Ye Fan bertanya. Ketika dia mendengar seseorang menjawab di istana surgawi, Li Tianming sangat gembira, dan bahkan gemetar karena kegembiraan. Sudah lebih dari 10.000 tahun sejak murid terakhir melapor. Celestial Tirk sudah berusia 23.000 tahun, dan dia sebenarnya masih ada di dunia ini. Ini adalah sebuah keajaiban dan kejutan yang menyenangkan. Selalu ada rumor di dunia luar bahwa Celestial Tirk telah meninggal dunia pada usia 20.000 tahun, dan tidak lagi berada di dunia ini. Celestial Tirk, alasan mengapa aku mengganggumu adalah karena ada surat untukmu di sini. Nak, hidupmu sangat panjang. Kamu belum meninggal. Ye Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat mendengar ini. Jangan mencarinya. Saya mengubur diri saya sendiri sejak lama. Roh primordial saya mengering dan mati. Tepatnya sudah 8.000 tahun. Saya mengatur surat ini dengan formasi mantra terlebih dahulu dan mengirimkannya di masa depan. Ye Fan tergerak. Meskipun Duan De telah mengubur dirinya sendiri sejak lama, menurut apa yang tertulis di surat itu, bukankah dia akan hidup sampai dia berusia sekitar 15.000 tahun sebelum dia benar-benar mati? Kaisar dunia bawah benar-benar luar biasa. Metodenya menantang surga. Jelas, Duan De sangat kuat, dan hasil akhirnya tidak lebih lemah dari Kaisar Agung. Dia mengumpulkan segel reinkarnasi yang terhormat tertinggi. Sudah ada 4 segel di tubuhnya, dan dia tidak tahu berapa banyak reinkarnasi yang dibutuhkan tubuh fisiknya. Jangan mencariku. Saya tahu Anda jauh lebih unggul dari Guru Tao Yuan, jadi saya sudah lama berjaga-jaga terhadap Anda. Jangan pernah berpikir untuk merampok makam saya. Setelah membaca sampai di sini, sudut mulut Ye Fan bergerak-gerak. Tidak ada yang lain. Aku hanya merasa kesepian setelah kematian, jadi aku ingin menemukanmu untuk berbicara tentang kehidupan dan terhubung dengan perasaan. Ye Fan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ini benar-benar gayanya yang tidak bermoral. Jangan berterima kasih padaku. Teman adalah teman, tapi aku orang yang punya prinsip. Ketika aku muncul kembali di dunia di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan merampok makammu. Siapa yang menyuruhmu menjadi Celestial Tirk? Saya pikir saya pasti akan sangat tertarik dengan makam Anda saat itu. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Setelah ratusan ribu tahun, saat aku muncul kembali, aku akan menggali makam Celestial Tirk. Sejak zaman kuno, siapa yang bisa melakukannya? Selain Taois yang malang ini, siapa lagi yang bisa? Saya akan memandang rendah dunia, dan hanya saya yang tertinggi. Setelah membaca sampai di sini, Ye Fan hanya bisa mengutuk dan berkata, bajingan. Aku akan memberimu nasihat. Sembunyikan makam itu dengan baik, atau kita hanya bisa mengenang masa lalu ketika saatnya tiba. Ini adalah kata-kata penutup Duan De. Setelah itu, alam semesta menjadi damai. Ye Fan mengasingkan diri di tebing gunung abadi selama beberapa ribu tahun. Selama periode ini, dia hanya bertemu nan-nan kecil dan tidak bertemu orang lain. Dia bertahan hingga berusia 26.000 tahun. Tubuhnya layu dan dia kehilangan semua darah intinya. Dia akhirnya mencapai akhir hidupnya, dan tirai akan segera menutup kehidupan ini. Meskipun Ye Fan tidak keluar, pengadilan surgawi selalu beroperasi untuk mencari bunga itu. Namun, ia tidak pernah melihatnya. Apakah kamu takut? Saya sudah tua dan energi darah saya sudah layu, namun saya masih belum berani menunjukkan diri. Di mana yang disebut tidak menyenangkan. Dia terus menunggu, tapi tidak ada gerakan dari awal sampai akhir. Pada saat ini, dunia luar menyebarkan rumor bahwa Celestial Tirk telah meninggal dalam meditasi. Seorang ahli tertinggi dari satu generasi telah meninggalkan dunia. Kau cukup berhati-hati. 26.000 tahun. Ye Fan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cahaya warna-warni berkedip-kedip di telapak tangannya, dan kemudian kilin ungu muncul. Ini adalah buah obat abadi yang abadi. Ye Fan membuka mulutnya dan menelannya. Kemudian, dengan suara honglong, energi darah mengalir ke langit. Itu juga menyebar ke segala arah, menenggelamkan seluruh gunung abadi, mengguncang seluruh kosmos yang besar. Di masa lalu, Ye Fan telah memakan 9 buah obat ajaib, tetapi itu tidak diproduksi dari tubuh ibu yang lengkap. Bahkan ketika ditambahkan bersama, itu hanya sebagian dari obat abadi yang sempurna. Itulah mengapa obat itu masih efektif bahkan sampai sekarang. 26.000 tahun kemudian, Celestial Tirk terlahir kembali. Tidak perlu ada orang yang menyebarkan berita itu.
Semua orang bisa merasakan fluktuasi daunnya yang luar biasa, mengguncang dunia. Semua dao bersujud, semuanya menangis dalam kesedihan. Terlalu mengejutkan. Jalan Celestial Tirk baru saja dimulai. Seluruh dunia terkejut, semua orang tercengang. Kehidupan pertama Ye Fan berakhir. Dia hidup selama 26.000 tahun. Bahkan jika seseorang tidak mengatakan bahwa ini jarang terjadi sejak zaman kuno, itu tidak terlalu jauh. Sekarang dia terlahir kembali, betapa mengejutkannya hal ini. Berapa tahun lagi dia harus hidup? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Ye Fan menghela nafas. Dia bertahan dengan pahit sampai sekarang, selalu menunggu hal yang tidak menguntungkan terjadi, ingin menyapu bersih semua yang ada di kehidupan pertamanya. Dia tidak pernah berharap orang itu tidak datang.